Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Kali ini video terbaru lagi dari Bu Widya ya. Kali ini ada yang membahas tentang muka Bu Widya kayak nenek lampir gitu ya. Wah, kita lihat video lengkapnya bagaimana ya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya, belum subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Lihat mukanya dagelan kayak nenek lampir. Kayak nenek lampir. Keren habis. Lah iyalah. Menakutkan kan? Sekali Menakutkan. ceplos ngenek berapa pejabat. Betul. Ya enggak? Salam waras. Sila kedua, Bang Arul baru sadar sampai meneteskan air mata sakritik buat 3 orang di sini ya. 1, presidenku, juga jajaran kepolisian, juga undang-undang ya. Bunyinya apa sila itu ya? Kalian harus sadar ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bapak Jokowi dan Kapolri, juga penegak hukum, kemanusiaan. Sudahkah kalian selama ini sudah memberikan rasa kemanusiaan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama Bapak Jokowi? Saya tanya sama Anda, sudahkah Anda memberikan rasa kemanusiaan kepada rakyatmu selama 10 tahun Anda menjabat sebagai seorang presiden? Begitu juga kepolisian, Kapolri. Sudahkah Anda memberikan rasa kemanusiaan, memberikan nyaman kepada rakyat yang membutuhkan pertolonganmu? Juga undang-undang, sudahkah kalian memberikan rasa kemanusiaan di dalam undang-undang itu di dalam negara Indonesia? Hasilnya cuma 0, cuma berbunyi rasa kemanusiaan, nihil hasilnya. Adil buat Bapak Jokowi ya. Anda sebagai seorang presiden di Indonesia selama 10 tahun, sudahkah, adilkah Anda mensejahterakan rakyat Indonesia, terutama dalam undang-undang? Anda sebagai seorang presiden harus bisa menegakkan keadilan, tetapi Anda tidak bisa menegakkan keadilan. Begitu juga polisi. Adilkah Anda menegakkan undang-undang ini? Begitu juga undang-undang di Indonesia. Adilkah Anda menegakkan undang-undang di dalam sidang? Tidak adil, cuma omong kosong ya. Beradabnya gimana Bapak Presiden? Selama ini Bapak Presiden sebagai menjabat 10 tahun sebagai presiden, Anda belum beradab sama sekali dengan rakyat Indonesia. Jika Anda sudah beradab dengan rakyat Indonesia, mungkin rakyat Indonesia ini akan memuja dan memujimu. Tetapi rakyat Indonesia ini banyak mengeluh kesah tentangmu, terutama Kapolri, kepolisian, dan juga undang-undang. Jadi sila bunyi ini tidak ada sama sekali, cuma berbunyi dan tertulis. Kemanusiaan ini buat keluarga Anda sendiri, keadilan ini buat keluarga Anda sendiri, dan beradabnya ini bagi keluarga Anda sendiri. Jadi kami tidak pernah merasakan sila bunyi yang kedua ini, kemanusiaan yang adil dan beradab, karena kami cuma jadi korban, kami jadi sampah di masyarakat Indonesia. Bahkan kami tidak pernah kalian anggap di dalam sila itu. Bahkan kami di dalam sila itu tidak pernah dinyatakan dapat kemanusiaan, dapat keadilan, dapat peradaban dari orang-orang yang seperti Anda. Salam demokrasi. Ketika Mabes Polri merilis pernyataan bahwa telah memeriksa Ibtu Rudiana dalam kasus Pina Eki Cirebon dan menyatakan bahwa tidak ada yang dilanggar, oleh Ibtu Rudiana, saya selaku masyarakat merasa sangat kecewa. Karena semakin jelas bahwa masyarakat biasa itu melihat adanya kejanggalan dan kesalahan SOP dalam penanganan kasus Pina Eki ini. Kejanggalannya banyak sekali dan masyarakat bisa melihatnya. Sungguh kasihan sekali mereka yang telah
dikurung, jadi terdakwa, jadi terpidana. Indikasi mereka sebuah rekayasa kasus sangatlah besar sekali dan masyarakat tahu semua itu. Apalagi sekarang Peggy Setiawan yang tetap saja ditahan dan dipertahankan sebagai tersangka oleh Polda Jabar, semakin rakyat melihat ketidakadilan ini. Ada apa dengan institusi ini yang ingin mempertahankan orang-orang yang akan menghancurkan reputasi dari institusi ini? Sedangkan ingat, seorang Sambo saja itu bisa diungkap, apalagi hanya seorang Ibtu Rudiana. Jadi alangkah sayangnya institusi yang sangat disayangi oleh masyarakat ini menjadi tercoreng, kepercayaan masyarakat terhadapnya menjadi sangat hilang. Apakah ini seperti gunung es yang banyak kasus-kasus lainnya yang tidak terlihat atau tidak terblow up ke permukaan? Semoga saja kita sebagai rakyat kecil ini mendapat keadilan, dan semoga saja Peggy Setiawan mendapatkan keadilan dan 8 tersangka terpidana lainnya mendapat keadilan. Kemudian juga Vina dan Eki mendapat keadilan seadil-adilnya. Oci? Peggy Setiawan akan ditetapkan sebagai pelaku utama, tersangka utama sebagai kasus pembunuhan Eki dan Vina. Dan inilah para penyidik ya yang memaksakan kehendak untuk menetapkan si Peggy sebagai pelaku utama yang tidak berdasarkan dengan bukti-bukti yang real, hanya dengan menggunakan foto yang di rumahnya, foto keluarga dijadikan barang bukti, dan ini sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Semoga di kejaksaan itu akan ada keadilan bagi si Peggy Setiawan. Dan inilah saatnya para pengacara untuk menunjukkan, memasang badan kalian untuk membantu membela kaum yang lemah ya, untuk menuntut suatu keadilan untuk si Peggy Setiawan. Sedangkan para saksi-saksi, begitu banyak saksi ya, pro dan kontrak ya, ada yang memberatkan dan ada yang meringankan. Semoga saja yang meringankan ini bisa memenangkan keadilan, dan di pengadilan semoga lebih kepada keadilan sosial untuk si Peggy dan teman-temannya. Nah, sebenarnya ya teman-teman, ini DPO itu sebenarnya tidak ada dan belum ada, dan ini dipaksakan ada DPO. Pelaku utamanya itu sebenarnya masih berlenggang, dan ini feeling saya ya. Nama yang sebenarnya belum ada, sebenarnya fisik cirinya belum ada. Ya, nama Peggy ini hanya nama aja, nama yang dari saksi-saksi yang gak jelas, saksi-saksi yang memberatkan ya. Dan nanti kita lihat, dan feeling saya mengatakan bahwa DPO itu dipaksakan ada dan nama-nama itu ada, padahal sebenarnya nama DPO itu belum ada, dan kemudian ciri fisiknya juga belum ditentukan ya, dan wajahnya, sketsa wajahnya belum ditentukan. Tapi jelas nanti akan terbongkar siapa yang sebenarnya dalang dibalik semua ini ya. Dan bagi seluruh rakyat Indonesia, yuk mari kita sama, kita tuntut dan minta keadilan. Di manakah letak keadilan bagi wong cilik, orang-orang kayak kita ini? Dan kemana lagi kita akan mengadu ya, kemana lagi kita akan berlindung, sedangkan yang melindungi kita telah menzolimi ya, menjolimi kita sebagai rakyat kecil. Nah, semoga ini suatu pukulan yang berat bagi pihak kepolisian untuk mengangkat suatu citra untuk lebih baik lagi ya. Jangan mengedepankan kamu takut untuk dipecat ya, jangan mengedepankan kamu takut jabatan kamu diturunkan ya, karena banyak sekali ya, setiap kebaikan kepolisian yang baik untuk melakukan suatu kebenaran dimutasi lah ya, turunkan pangkatnya. Jangan pernah takut untuk membela demi keadilan ya. Dan semoga ini berpihak kepada Peggy untuk keadilan. Teman-teman, yuk mari sama-sama kita berdoa untuk Peggy Setiawan agar dia terbebas dari jeratan hukum yang dipaksakan. Dan feeling saya DPU itu diada-adakan dan
Peggy lah jadi korbannya dan pelaku yang sebenarnya masih berlenggang seperti namanya yang jelasnya belum ditentukan fisik dan tubuhnya, dan saksi-saksi itu juga pada ngawur, super ngawur, ngaco ya, dan itu adalah settingan skenario. Oke teman-teman ya, saya adalah orang yang paling sok tahu dan Anda lah yang lebih tahu. Kalau misalkan ada yang salah silakan ada komen, kalau misalkan saya kurang kata-katanya tolong dibenarkan, tolong diluruskan ya. Oke teman-teman semuanya, Sudah tahu belum statement dari Paris Hotman Hutapea? Belum. Pengacara yang terkenal itu katanya ya, Ibtu Rudiana mau beliau jadi kuasa hukumnya, tapi dengan satu syarat. Peggy Setiawan harus dijadikan tersangka dan harus dimasukkan ke meja pengadilan. Dan ini udah kebaca kan kalau beliau penuh rekayasa. Terus Propam bilang kalau setelah melakukan penyidikan, Ibtu Rudiana dinyatakan tidak bersalah, tidak melanggar kode etik. Sedang saya lihat di podcast Deddy Mulyadi bersama para korban saksi waktu interogasi, wow, mereka matanya dibalsem, rambutnya dibakar, terus diinjak pakai kursi besi atau apa, dipukulin udah pasti kayak gitu ya. Gua juga sampai nangis guys, sumpah kalau ingat itu. Nah gitu, melanggar kode etik enggak guys menurut kalian kayak gitu? Hah? Hukum macam apa ya guys? Miris banget guys. Yo. Wah, itu udah videonya ya. Wah, sampai mempertanyakan ya, sudah gak adil ya. Ya, kita tahu lah ya kan jawabannya. Coba komen di bawah. Itu sekian video dari saya. Wah,